Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma ya rabb sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ilmi wa adada nabal fid dunya wal akhirah wa farid ruba ummati wa hawal aqwalahum bila ahsanil aqwal ya Rahman amma ba'du. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah kita akan memulai itu program kita bersama khusus edisi Ramadan ini dengan tema yang sangat spesial, yaitu motivasi milenial. Deg-degan gitu. Masya Allah, motivasi milenial. Ya. Oke, Masya Allah. Sebelum kita mulai, tentunya sangat menarik sekali yaitu pembahasan kita tentang motivasi milenial. Sebelumnya saya mau nanya, apa artinya motivasi? Saya wingi wis nanggene wis dijawab ora entuk gitu. Motivasi kita sering mendengar ya, ada motivasi kehidupan, terus ada motivasi remaja, motivasi percintaan. Apa artinya motivasi? Apa sing kuliah? Apa pik motivasi? Suatu hal yang menumbuhkan semangat untuk bergerak. Masya Allah, suatu hal yang menumbuhkan rasa semangat untuk bergerak. Katanya Japik gitu, Masya Allah. Japik orang keradenan, orang Pekalongan gitu. Oke. Terus saya pengen dengar lagi. Coba ilham. Apa itu motivasi? Motivasi. Kita sering dengar. Apa itu motivasi? Sesuatu apa? Ini kamera nih, saya nggak sendirian ini, di sana banyak nggak, karena masih corona sedikit saja ya. Apa itu motivasi? Oh, masih lah. Sesuatu. Mas Ilham, Masya Allah, tawaduk nih, artinya beliau tahu hati beliau. Tanya Mas Murtado aja, apa motivasi dia apa? Aku SD 8 tahun lah. SD itu 8 tahun lah. Motivasi. Mungkin ya pemikiran untuk lebih maju kayak ngono ya. Pemikiran untuk lebih maju. Oke lah, jawaban tadi ya hampir benar. Tapi secara bahasa motivasi itu dorongan untuk melakukan sesuatu agar lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi, lebih energik lagi, itu yang dinamakan motivasi dengan tujuan-tujuan tertentu. Itu suatu dorongan, entah itu dari dalam ataupun dari luar, itu namanya motivasi. Nah terus motivasi milenial dengan judul kita. Apa itu milenial? Ya, kita nih sekarang pemuda-pemudi milenial sering dengar nih di mana-mana ya. Anak milenial. Apa coba arti milenial? Kekinian. Masya Allah. Oke lah. Masuk. Yang lain ada yang mau nanya? Zaman saya ini. Hah? Zaman sekarang, zaman now. Oke. Japik, apa Pik? Milenial apa arti milenial? Skip. Hah? Skip. Oke. Milenial ya, dari beberapa literatur buku yang sudah saya baca, arti milenial itu yaitu harus tahu nih. Katanya kalian kita semua pemuda-pemudi ya. Perempuan ya. Kita semua kan pemuda-pemudi milenial. Yang namanya milenial itu seseorang yang lahir di antara tahun 1985 sampai tahun 2005. Berarti kurang lebihnya anak milenial itu seseorang yang sekarang
berumur 15 tahun ataupun umurnya 35 tahun itu dikatakan pemuda-pemudi milenial. Ya Pak ya? Ya. Kalau umurnya di bawah 15 tahun, umur 10, umur 5 tahun, ini cah cilik, belum milenial. Tapi kalau 15 sampai 35, subhanallah, itu sudah dikatakan pemuda-pemudi milenial. Nah, ente kan harus mending sepuh ya. Wis enggak milenial lagi, lebih 35 tahun itu sudah enggak milenial. Itu yang dinamakan milenial. Umurnya 35 tahun sampai 15 tahun. Melebihi itu sudah melampaui batas. Nah, juga ada yang banyak pemuda milenial itu yaitu yang tahu YouTube, yang tahu WhatsApp, yang tahu Instagram dan yang lain-lain. Itu sah-sah saja. Coba wis. Seumpamana gitu. Wong-wong biyen ya, orang-orang terdahulu zamannya Pak Soekarno, ya, simbah-simbah ente-ente yang sudah meninggal dibangkitkan lagi sekarang. Zamannya Pak Soekarno dari tahun-tahun dulu dibangkitkan sekarang dikasih HP bisa memainkannya apa enggak? Dikasih HP orang-orang zaman dibangkitkan lagi. YouTube kiyoko, di-skip kiyoko, di-skip saja. Bingung semuanya, mereka nggak tahu. Ya Bang ya, lihat kamera seperti ini mereka semua bingung karena mereka di zaman terdahulu sekali dan kita alhamdulillah yaitu di zaman milenial. Itulah arti milenial kurang lebihnya seperti itu. Lah, karena kita ini anak-anak milenial ini di tengah-tengah. Meh diomong kecak cilik sudah bukan anak kecil lagi. Orang yang umurnya 15 tahun ke atas sudah bukan anak kecil lagi. Dan juga sampai 35 ke atas itu remaja yaitu isi nom, tapi juga dia ini bukan seorang yang dewasa. Belum menjadi orang tua. Makanya ini umur-umur sekarang ini yaitu umur-umur yang sangat memerlukan motivasi, menemukan jati diri, entarnya mau jadi apa, entarnya harus benar-benar jadi pemudi yang soleh dan soleha, insya Allah. Nah itu, insya Allah kita episode yang pertama ini akan membahas tentang itu ya. Pemuda-pemudi milenial yang kebanggaan umat Islam itu yang bagaimana sih? Yang bagaimana harus kita pahami, harus kita pengetahuannya luas. Yang pertama yaitu pemuda-pemudi Islam milenial itu yang pertama itu harus religius. Kita tetap tetap agamis, tetap soleh, itu harus yang pertama. Kita soleh, entah itu kita mau keren mau apa, tapi yang pertama kita ini harus menjadi orang yang soleh karena itu satu-satunya yang harus kita jalani, belajar agama dan yang lain-lain. Itu yang pertama harus seperti itu. Karena kalau kita naudzubillah ngelewati relnya itu ya wes kita akan kebablas, akhirnya kita menjadi pemuda-pemudi milenial yang hanya ikut-ikutan kok, melu-melu kok. Enggak mau berpikir akibatnya bagaimana kalau saya melakukan ini, melakukan itu. Ya, dan yang lain-lain. Coba kita ambil contoh lah. Kita saat sekarang masih rame-ramenya gaya-gayanya orang pada bisnis, pada apa-apa. Oke, Islam subhanallah, Islam ini negara yang kaya, negara yang maju, memikirkan kemajuan. Islam ini mengajarkan kita agar tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Salah satu contohnya kita coba lihat, ada yang tahu ini, Sayyidina Utsman bin Affan. Itu beliau ini selain pembisnis konglomerat luar biasa, beliau juga seorang presiden, Utsman bin Affan. Tapi kalian tahu, kita jangan ketika Utsman bin Affan ini menjadi pemimpin negara, jadi presiden, jadi pembisnismen luar biasa.
Tapi di balik sifat beliau ini religiusnya luar biasa. Apa yang terkenal dari Utsman bin Affan? Sang khalifah. Apa tuh? Bayangkan seorang presiden ini, seorang bisnismen konglomerat. Kalau sekarang kayak siapa? Kayak seumpamanya contoh kayak Sandiaga Uno gitu, Erick Thohir gitu. Ya Bang ya. Tapi sekelas beliau nih Utsman bin Affan, pembisnismen Islam luar biasa, kayanya luar biasa. Kalian tahu, beliau Utsman bin Affan setiap malam bisa sampai menghatamkan Al-Quran 30 juz, bayangkan. Oh, ini yang kita jarang tahu. Yo, sangat dekat sekali dengan Al-Quran. Ini siapa? Ini contohnya Utsman bin Affan, seorang pembisnis luar biasa, tokonya di mana-mana. Tapi beliau setiap malam kudu maca qul huwallahu 3 kali bukan, tapi beliau membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Setiap hari seperti itu. Itu Utsman bin Affan, subhanallah. Kita rindu dengan sosok-sosok pemuda yang seperti itu. Setiap malam itu kita bagaimana setiap malam? Maaf ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi sedikit-sedikit juga jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Baca Al-Quran seperti itu. Utsman bin Affan siangnya berbisnis luar biasa, malamnya hubungan dengan Allah luar biasa, menghatam gitu. Sayyidatuna Aisyah, pemudi yang luar biasa, setiap malam juga menghatamkan Al-Quran 30 juz. Terus siapa lagi coba? Ayo kita sebutkan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jangan kalian pandang beliau ini seperti itu. Beliau juga indahu sab'ah dakakin, mempunyai 7 toko. Orang kaya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalian tahu, di balik kekayaannya beliau sangat religius luar biasa. Apa coba? Beliau ini hatinya selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Abu Bakar kesukaannya zikir. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya. Bahkan ketika sangka hatinya ini bersih, ya, hatinya orang tuh kalau hatinya bersih bakalan tidak akan sabar untuk zikir kepada Allah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika berhadapan dengan seseorang, ngobrol dengan seseorang, orang itu ngomong, Sayyidina Abu Bakar dalam hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil dengarkan orang tersebut ngobrol itu hatinya nggak bakalan sabar untuk zikir kepada Allah. Itu yang pemuda milenial sesungguhnya seperti itu. Religiusnya luar biasa. La ilaha illallah. Beliau hatinya tenang. Oke, dunia oke, tapi akhiratnya mereka benar-benar luar biasa. Mereka semua nggak bisa move on dengan Al-Quran, dengan zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gimana di dalam ayat Al-Qur'annya alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Bahasanya hati itu akan menjadi tenang ketika zikir kepada Allah. Itu insyaallah ini pembukaan saja. Insyaallah kita akan per episode kita akan bahas secara tuntas bagaimana sih tips-tipsnya agar kita ini memotivasi, agar kita ini gemar berzikir, gemar membaca Al-Quran. Ntar insya Allah semuanya ada tips-tips dan motivasinya. Bahkan Imam Syafi'i ketika masih mudanya, beliau mencari ilmu, sibuknya luar biasa. Orang banyak berdatang. Imam Syafi'i setiap hari pagi sampai malamnya itu khatam Al-Quran sekali. Imam Syafi'i kalau menginjak Ramadan, datang bulan Ramadan, subhanallah, beliau khatam 2 kali, khusus edisi Ramadan. Bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran? Itu mereka subhanallah, Islam itu jaya, Islam mencapai tahun keemasannya, ya, karena pemuda-pemudinya semangat luar biasa, ya, karena dokternya dulu presidennya, pemimpinnya, terus apalagi pembisnisnya, semuanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang pingin kita seperti itu. Kita pingin dengar nih di antara kita semua, masya Allah. Ya. Walaupun kesuksesan itu bukan dilihat dari harta benda, sama sekali bukan. Ya, kesuksesan bukan dilihat dari seperti itunya. Ya, salah sekali. Karena banyak sahabat-sahabat yang tidak punya apa-apa di dunianya, maaf mungkin miskin, mungkin fakir, tapi akhirnya dia sukses sesungguhnya, yaitu kesuksesan
kesuksesan nih di belakang kita ini, yaitu akhiratnya. Subhanallah, beliau banyak sekali yang seperti sukses di akhirat. Tapi insya Allah semoga kita semuanya doanya gimana? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah itu. Dan saya ingin dengar nih suatu saat siapapun yang bisnis yang apa, masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, sekarang saya nih buka apa nih? Buka punya kafe. Masya Allah, top. Saya nggak biasa top kalau bilang dia punya kafe. Saya masih biasa top, nggak salut. Tapi itu masih koma. Alhamdulillah Ustaz, saya sebagai bosnya, saya mempunyai 100 karyawan. Setiap datang adzan kafe saya tutup semuanya, saya wajibkan sholat berjamaah. Allah, saya nangis tuh kalau kayak gitu. Saya punya teman kayak gitu, saya nangis, saya salut sekali terhadap orang yang seperti itu. Tapi ya kalau biasa toh, saya punya kafe Ustaz, kafe saya besar, laris ini, biasa toh bagi saya, nggak ada yang spesial. Tapi saya punya kafe Ustaz, alhamdulillah, setiap datang waktu adzan ditutup terlebih dahulu karena bosnya yo kok kan bosnya apa ucapkan bos kan, karyawan wati saya yang yang Islam ya, ayo sholat bareng-bareng berjamaah, yang non muslim istirahat terlebih dahulu. Dan kalau waktunya maghrib datang nih Ustaz, maghrib nih datang, kami break dulu, tutup dulu kafenya, semuanya saya wajibkan, saya kasih Al-Quran salah satu untuk baca Al-Quran. Allah, kalau ada di antara kalian yang menjadi pembisnis seperti itu, Allah, saya nangis, saya sangat senang sekali. Itu kesuksesan yang sesungguhnya seperti itu. Saya pingin ada lagi nih, siapa wes sampean jadi bersama lagi dokter. Ustaz, saya sekarang menjabat di rumah sakit Keraton, rumah sakit Bendan. Saya jadi manajernya, jadi bosnya sana. Saya biasa toh. Oh gitu. Nah terus, alhamdulillah setiap kali datang waktu adzan, semua dokter berhenti semuanya sholat berjamaah bareng-bareng. Mantap. Ngeliani si Donyunte, Allahu Akbar, ditinggal sumpahnya si nempel. Ya ora lah, terus gitu sih. Melaskan pasiennya. Subhanallah, itu yang sesungguhnya. Ya, itu Islam itu seperti itu. Religiusnya nomor pertama. Ya, la ilaha illallah. Itu yang sangat momen ini saya tunggu-tunggu. Ya. Juga maaf dari kalian semua ada yang biasa saja Ustaz. Saya maaf ya, seumpamanya di Jawa kayak. Saya ada jadi karyawan lah di salah satu karyawan Indomaret. Saya jadi karyawan Indomaret. Jadi saya biasa tuh, oh masya Allah disangka. Tapi Ustaz, alhamdulillah saya walaupun jadi karyawan Indomaret, setiap adzan saya ke masjid dulu, sholat jamaah saya 5 waktu, saya tidak bolong. Saya alhamdulillah jadi karyawan Indomaret, setiap habis maghrib saya baca Al-Quran, oh nangis. Itu saya lebih salut dengan orang yang seperti itu. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan episode selanjutnya, pembahasan yang luar biasa dan di motivasi milenial. Ini pembukaan saja dulu, semoga ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat, karena akhirat itu ya Allah bentar lah akan kita kasih, yaitu tips-tipsnya yang sangat banyak sekali. Insyaallah seperti itu. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga barat dan timur ya, yang masih terkena corona ini semoga cepat ya Allah Engkau angkat musibah corona ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semuanya terutama di negeri kami di Indonesia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga cepat kembali normal segala-galanya. Sudah kami Ramadan di depan kami ya Allah, sudah Lebaran di depan kami ya Allah, agar kami semuanya bisa ibadah dengan nyaman, dengan santai. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad. Sallallahu